istri saya ini juga punya pengalaman pergi haji ya, nggak pakai duitnya ya. Nah, ceritain dikit. Ayo. Ya memang betul ya. Tidak semua orang yang punya uang bisa berangkat haji, dan tidak semua orang yang tidak punya uang tidak bisa berangkat haji. Dan itu terjadi pada saya dan suami ya. Pada saat kita punya uang berapa dulu? 40 ya, 40 juta untuk berangkat haji. Ternyata ada teman yang minta dibayarin mobilnya untuk memberangkatkan kakaknya ya. Dan uang itu kita pakai untuk beli mobil. Ya sudahlah, mungkin belum waktunya kita pergi haji. Setelah beberapa minggu kemudian kita bertemu teman ya, makan siang di sebuah restoran. Teman itu nanya, sudah berapa kali pergi haji? Jangankan berapa kali, sekali aja belum pernah gitu. Oh ya udah, 2006. Ya udah kalau gitu berangkat aja tahun ini. Enggak mungkin, kan 3 hari lagi sudah tutup gitu pendaftarannya. Nah orang itu bilang bisa kok, masih bisa, ya udah diurus aja paspornya sama KTP ya. Ya diurus, ya sudah kita tinggal berangkat tanpa tahu biayanya atau ya, urus yang lainnya, tinggal berangkat saja. Sendiri apa berdua? Berdua. Saat itu ya 2005 akhir, tukang bubur naik haji ditayangkan di RCTI. Hati saya juga merintih sama istri saya. Sinetronnya tentang pergi haji, kami pun belum pergi haji gitu. Nah di dalam sinetron itu ada satu cerita di mana ada Mang Ojo ya Ma ya. Ada Mang Ojo, namanya Mang Ojo itu nulis haji di gerobak buburnya Bang Sulam. Takut kejadian lagi kayak babek lu. Belum pergi haji udah mati. Nih, pergi haji itu kan rukun Islam yang kelima. Masa rukun Islamnya mesti dikurangin apa? Ya, tapi itu kan bagi yang mampu, Mak. Emangnya Emak mampu? Jangan asal kepengen doang, Mak. Semua orang juga pengen. Ya taruh deh gue kagak mampu. Tapi kan gue punya anak laki-laki yang sehat, tenaganya kuat, pasti mampu. Emangnya penghasilan Bang Sulam tuh berapa duit sih, Mak? Buat makan aja nggak cukup-cukup amat. Emang lu kagak mampu, Sulam? Bilang terus terang sama emak. Lu kagak mampu ngeberangkatin gue ke haji? Insya Allah, Mak. Insya Allah. Sulam mohon doa Mak aja. Kalau doa Mak makbul, Mak pasti pergi haji. Betul nggak? Bang, Abang jangan suka memberikan harapan kosong sama emak. Ntar sangkainnya emak abang itu mampu mewujudkan impiannya emak yang mau naik haji. Padahal itu kan jauh dari kemungkinan bisa terlaksana. Rodia, omongan lu kayak orang yang gak punya Tuhan aja. Nih, Pan Ustadz juga bilang Allah menganjurkan sama orang-orang supaya minta sama Allah. Allah pasti ngabulin. Lagi juga gue emang kagak kerja apa-apa, tapi gue doain anaknya. Cuman doa aja kan kagak cukup, mesti dibarengin sama usaha. Nah si Sulam memang penghasilannya kecil, tapi kan kalau ditabung terus-terusan lama-lama bisa jadi gede. Ya Sulam ngerti, Mak. Kapan Ustadz juga ngomong gitu di pengajian? Iya, sampai kapan abang nabungnya? Sampai emak jompo juga nggak kumpul-kumpul. Soal waktu itu soal Allah, bukan urusan lu. Yang penting niat kita nih kenceng buat naik haji. Nah, buat ngebuktiinnya kita nih mesti nyisihin tuh duit, ya. Nah, di samping itu juga kan Allah menganjurkan supaya sedekah. Allah paling suka sama orang yang suka sering sedekah. Nih, ganjarannya berlipat-lipat. Tahu nggak lo? Iya. Emak bilang jangan dihapus. Ini doa namanya nih. Lu bakalan jadi haji lu. Nih, kalau ditulisin begini, lu jawabannya mesti amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
apa nih Bang Sulam? Ini Pak Kandar, emak yang punya hajat, pengen kasih makan bubur ayam buat anak-anak yatim. Alhamdulillah. Masuk akal ya. Saya pengen didoain sama anak-anak yatim piatu biar cepet kesampean pergi hajinya Pak Kandar. Wah, itu niat bagus. Kalau gitu saya kumpulin dulu anak-anak ya, Mak. Kalau gitu saya siapin bubur ayamnya ya. Kita mohon kepada yang punya Baitullah dan berikan kemudahan-Mu agar Mak segera menunaikan ibadah haji ke Bait-Mu ya Allah. Berapa semua udah jumlahnya? Ntar kurangnya mau minta deh tambahin sama Allah. Yaudah besok ya. Kalau Sulam udah nyetor kan ketahuan tuh jumlahnya berapa. Ya kan? Bapak ini mendapatkan hadiah mobil mewah. Bapak mau tidak? Kalau hadiah saya mau Mbak. Tapi kalau disuruh bayar, enggak deh. Saya nggak punya duit. Ya sudah, begini saja. Bagaimana kalau Bapak menjual mobil tersebut kepada orang lain dan Bapak tidak usah mengeluarkan uang sedikit pun, malah Bapak mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut. Bagaimana? Kalau buat pergi haji cukup nggak? Kalau kurang saya nggak mau. Untuk pergi haji 1 RT pun cukup, Pak. Pak Sulam. Jangan. Mam, lu kagak kenapa-kenapa kan? Emang kenapa Mak? Bang sadar dong bang. Abang kok lemes begitu sih? Kita sekeluarga bakal pergi haji. Rencananya besok nih abang mau ngurus surat-surat buat ngedaftar. Mak, Bang Sulam stres kali mak. Abis diomelin orang bang. Bisa jadi habis anak jadi cengengesan begini. Maafin Mbak ya Lam ye. Mbak udah jadi bikin lu menderita gini. Mbak udah mutusin nggak jadi pergi haji nggak. Maafin Mbak. Mbak udah bikin lu menderita, menanggung beban kayak gini. Bang, iya bang, mak tuh udah sepakat nggak pergi haji bang. Tapi mak minta sama kita setiap minggu tuh masih makan anak yatim. Mak tetap pergi haji. Bahkan sama kita berdua. Nah rencananya ini Sulam mau ngajak juga Pak Kandar, pengurus panti yatim piatu tuh, ame Mang Ojo juga Mak. Mang Ojo? Iya. Kata Mak kan yang ngedoain Sulam pergi haji dia. Mbak jadi kagak ngerti nih. Ya ini. Nih yang nulisin tulisan H di depan nama Sulam kan dia, Mang Ojo. Iya kan? Duitnya dari mana? Ya pokoknya beres deh Mak. Mak taunya ada aja. Bahkan nih ya, 1 RT kita ajak naik haji. Bisa Mak, bener. Iya. Malakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Kalau kita punya masalah, kalau kita punya keinginan, maka tidak ada satupun yang bisa menolong kecuali Allah. Termasuk keinginan si emak tukang bubur tadi, termasuk keinginan si tukang bubur tadi. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Kata siapa sesuatu tidak mungkin terjadi? Kalau Allah sudah berkenan itu terjadi, maka terjadilah. Dan apa yang terjadi kalau Allah sudah berkenan menolong seseorang? Yudabbirul amra minas sama. Allah akan mengatur segalanya dari langit, sehingga sesuatu yang menurut akal kita tidak mungkin terjadi, dia malah terjadi. Tentu si tukang bubur ini mendapatkan keberkahan dari Allah. Ibu si tukang bubur ini juga mendapatkan keberkahan dari Allah. Juga sebenarnya bukan tanpa sebab.
Tapi ada amal-amal yang dia lakukan yang kemudian membuat Allah memutuskan keputusan yang terbaik buat mereka. Si ibu punya niat yang sangat kuat, rindu untuk berkunjung ke Baitullah, mencium Hajar Aswad, menyempurnakan rukun Islam. Yang kelima, si anak mahabbah kepada orang tuanya. Dia ingin menyenangkan orang tuanya, lalu dia berusaha dengan menabung sebisa dia. Dia percaya bahwa seseorang yang berniat baik, maka Allah yang akan menyempurnakannya. Dan dia berniat untuk menabung untuk ibunya yang berangkat haji, dan Allah kemudian menyempurnakannya. Dan yang ketiga, dia bersedekah. Sedangkan sedekah akan mengantarkan seseorang untuk bisa mencapai keinginan yang diinginkan. Mak, jangan pingsan dulu, Mak. Mak, jangan pingsan dulu, Mak. Mak, jangan pingsan dulu, Mak. Nyebut. Badi'us samawati wal ard, wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah ternyata yang mengatur segalanya dari langit. Kalau Allah sudah berkata kun fayakun, jadi maka jadilah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك